Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi dalam Lunch with Jesus. Saudara, mungkin ada di antara saudara yang pernah mengalami atau bahkan seringkali mengalami dihadapkan pada situasi yang belum tentu terjadi, tetapi sudah memikirkannya terlalu jauh. Nanti bagaimana ya kalau begini, bagaimana ya kalau begitu? Berbagai macam pikiran yang lain yang berujung pada satu kekhawatiran. Saya pernah mengalami hal serupa. Saya akan sharingkan, saya teringat masa-masa ketika saya kuliah. Saya belum menyelesaikan kuliah saya, tetapi yang terpikir oleh saya saat itu, kalau saya sudah selesai kuliah, saya bisa langsung bekerja nggak ya? Kira-kira saya akan bekerja di mana? Nanti kalau saya tidak langsung bekerja, saya mau ngapain ya? Dan masih banyak pikiran-pikiran lain saat itu yang menghampiri saya, yang menyebabkan saya akhirnya ketakutan dan juga khawatir. Tetapi ternyata ketika saya sudah menyelesaikan kuliah, saat itu saya belum mencari pekerjaan karena saya sedang menunggu wisuda. Tiba-tiba ada seseorang, dia pimpinan sebuah perusahaan yang menawarkan pekerjaan kepada saya. Saya tidak kenal dekat dengan orang ini, tetapi saya yakin bahwa itu adalah bukan kebetulan. Dan akhirnya melalui sebuah proses, saya menerima pekerjaan itu dan itulah kali pertama saya mulai bekerja. Kemudian saya juga teringat situasi pada saat saya akan memasuki kehidupan berumah tangga. Saya waktu itu juga dihadapkan dengan hal yang serupa. Saya memikirkan, sudah siap belum ya saya berumah tangga? Karena harus banyak yang saya persiapkan. Persiapan ini, persiapan itu, beli ini, beli itu. Belum terpikirkan nanti kalau sudah berumah tangga, memiliki anak, biaya hidup semakin besar. Wah, banyak sekali yang menjadi kekhawatiran dan ketakutan saat itu. Dan akhirnya tahun 2000 kami memasuki satu kehidupan rumah tangga. Yang teringat dan tidak terlupakan oleh saya pada saat kami masuk dalam pernikahan, kami menyanyikan sebuah lagu. Syair dalam lagu itu diambil dari 1 Korintus 2 ayat 9. Demikian lagunya. Apa yang tak pernah dilihat, yang tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Kenapa kami memilih lagu itu? Karena lagu ini mempunyai rema yang dalam bagi kami. Dengan lagu ini membawa iman kami bangkit, bahwa bagian kami percaya dan mengasihi Tuhan. Dan kami tahu bahwa Tuhan akan menyediakan segala yang kami butuhkan, segala yang kami perlukan. Itulah iman kami melalui pujian ini. Dan saudara, ketika saat-saat kemarin kami sudah memasuki kehidupan berumah tangga yang ke-20 tahun. Dan ketika saya menengok ke belakang, ternyata apa yang menjadi kekhawatiran saya di waktu itu tidak ada satupun yang terjadi. Kami percaya itu semua bukan karena kuat gagah kami, tetapi itu adalah satu kemurahan daripada Tuhan. Dan jika kami ada bersama dengan keluarga sampai saat ini, itu semua
karena kebaikan, anugerah, dan kemurahan daripada Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang baru saja saya sharingkan, hal yang indah ketika saya berjalan bersama Tuhan. Namun di dalam mengikuti Tuhan, terkadang Tuhan mengizinkan ada kerikil yang harus kita lalui, ada lembah kelam yang harus kita jalani. Akhir tahun lalu, tepatnya bulan November, Tuhan izinkan ada satu masalah, ada satu pergumulan yang berat terjadi atas hidup saya. Hampir-hampir iman saya tergoncang saat itu. Perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan cemas yang membuat saya menjerit dan saya hampir stres saat itu. Saya merasa Tuhan begitu jauh dari saya. Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Kenapa Tuhan sepertinya diam saja? Saat-saat itulah saya diteguhkan oleh firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 5 dan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Firman ini yang saya pegang dan menjadi kekuatan dalam hidup saya. Saya terus mau mempercayai Tuhan. Saya mau terus bergantung kepada Tuhan seutuhnya. Ketika pikiran-pikiran mengganggu saya mau berserah kepada Tuhan. Saya mau percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saya. Dan saat ini, sudah bulan ke-10, hampir 1 tahun, saya berdoa atas pergumulan dan masalah yang saya hadapi. Sepertinya Tuhan belum menjawab. Sepertinya belum ada jalan keluar. Tetapi iman saya terus dikuatkan. Saya percaya bahwa Tuhan selalu memberi rancangan yang terbaik, rancangan damai sejahtera. Dan saya yakin pada saatnya nanti Tuhan akan menunjukkan bahwa apa yang terjadi dalam hidup saya saat ini adalah mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saat ini saudara juga mengalami hal yang sama seperti saya, ada satu masalah, ada satu pergumulan, merasa terhimpit, merasa mau menjerit kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Yakinlah kepada Dia bahwa pertolongannya, kuasanya sanggup untuk memulihkan hidupmu. Mari kita terus memandang kepada Tuhan. Tidak fokus pada setiap masalah yang kita hadapi. Tetapi kita mau fokus kepada Dia. Fokus kepada segala kebaikannya. Apa yang sudah Dia lakukan dalam seluruh hidup kita. Tuhan sanggup melakukan bagi kita. Jika kita saat ini sedang mendoakan satu pintu yang sepertinya Tuhan belum bukakan, ada pintu-pintu yang lain yang Tuhan sanggup membukakan bagi saudara dan saya. Mari kita teguhkan hati kita terus dan saat ini kita menutup di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Untuk segala perkara yang boleh Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Untuk setiap apa yang sudah kami lalui bersama Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau terus pandang wajah-Mu. Kami mau percaya bahwa Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang penuh kuasa. Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kami. Kami mau serahkan seluruh hidup kami Tuhan. Kami yakin pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Dan Engkau akan menyatakan segala kebaikan-Mu dalam seluruh hidup kami. Mari Tuhan, berkat-Mu turun bagi setiap kami semua dimanapun kami berada. Kami serahkan seutuhnya hidup kami di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, segala doa dan syukur ini kami naikkan dengan perantaraan Tuhan kami yang hidup,
kini, dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.